Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah cerita misteri. Apa judulnya? Manusia Raksasa. Yuk kita dengarkan cerita misteri kali ini. Pak Mukio tertegun melihat sepasang jejak sepatu di tanah. Ukurannya sungguh sangat besar. Apa iya ya ada manusia yang punya kaki sebesar ini? Gumam Pak Mukio. Tak lama kemudian, punggung Pak Mukio ditepuk oleh seseorang. Pak Mukio, katanya Bapak baru saja kecurian ya? Begitu kata suara itu. Lamunan Pak Mukio pun tentang manusia raksasa langsung buyar. Pak Mukio membalikkan badan dan melihat ada Pak Tomo dan Danang anaknya. Pak Tomo adalah ketua RT di tempat tinggal Pak Mukio. Iya Pak Tom, saya baru saja kecurian. Uang 2 juta yang saya simpan di lemari hilang tidak berbekas. Jelas Pak Mukio dengan wajah lesu. Pak Mukio lalu menunjukkan jejak yang ditinggalkan si pencuri. Jejak sepatu yang berukuran besar tertinggal di tanah di depan rumah Pak Mukio. Danang penasaran. Ia melihat lebih dekat jejak sepatu itu. Lalu diambilnya headphone dari sakunya. Dipotretnya jejak itu dari berbagai sudut pandang. Danang lalu mengangguk-ngangguk. Lagaknya seperti detektif profesional. Pak Mukio bercerita tentang peristiwa pencurian di rumahnya kepada Pak Tomo. Kemarin malam, entah kenapa saya itu letih sekali setelah pulang dari kantor. Saya tak sempat mandi, langsung tidur. Pagi tadi, saya tak curiga sedikit pun karena rumah tidak berantakan. Namun, saya lihat jendela dalam keadaan terbuka. Saya langsung curiga ada pencuri. Saya langsung periksa ke lemari. Uangnya sudah tidak ada. Begitu jelas Pak Mukio. Kabar pencurian itu sudah tersebar ke seluruh komplek. Jejak sepatu raksasa itu pun sudah ramai dibicarakan orang. Orang-orang mengira pencurinya adalah manusia raksasa. Setiba di rumah, Danang lalu menunjukkan kepada ayahnya foto jejak sepatu di rumah Pak Mukio. Jejak sepatu itu memang besar, seperti ukuran sepatu raksasa. Namun, bukan ukuran sepatu itu yang menarik perhatian Danang. Di jejak itu tertera tulisan Brutus.
Brutus adalah tempat pembuatan sepatu yang paling terkenal di kota itu. Pak Tomo mengangguk-ngangguk. Dia tahu jalan pikiran Danang anaknya. Ya sudah, coba kau cari tahu saja. Apa perlu Bapak temani? Tanya Pak Tomo. No. Detektif hebat bisa bekerja sendiri, sahut Danang bangga. Danang langsung mengambil sepatunya dan pergi ke tempat pembuatan sepatu Brutus. Setelah bertanya-tanya, ternyata ada petunjuk lagi. Si pembuat sepatu mengaku pernah membuat sepatu berukuran sangat besar. Ia menunjukkan nota pembayarannya. Dan Danang langsung memotret nota itu dengan handphonenya. Di nota itu tertera alamat lengkap dari si pemesan. Danang langsung mencari alamat itu dan dapat. Rumah si pemesan bercat biru dan berpagar putih. Danang melihat dua orang sedang duduk di teras rumah itu. Mereka memegang sepatu berukuran raksasa sambil tertawa. Danang lalu berhenti di depan rumah itu, pura-pura membetulkan rantai sepedanya. Ia diam-diam memotret mereka yang sedang tertawa dengan handphonenya. Dengan petunjuk yang dikumpulkan oleh Danang, Pak Tomo langsung melapor kepada polisi. Polisi kembali menyelidiki pencurian itu dan pelakunya berhasil diringkus. Ternyata para pencuri sengaja memakai sepatu berukuran raksasa saat menginjak tanah di depan rumah Pak Mungkio. Mereka memang sengaja ingin membuat jejak palsu. Oh, pelakunya ternyata tukang yang pernah merenovasi rumah Pak Mungkio. Jadi mereka sudah tahu situasi yang ada di rumah Pak Mungkio. Pak polisi memuji kehebatan Danang dalam memecahkan kasus ini. Mereka memberikan sebuah lencana bintang untuk Danang. Danang bersorak senang. Pak Tomo pun ikut berbangga. Nah, begitu cerita misteri kali ini. Apa ya pesan dari cerita misteri kali ini? Yang pertama, kita harus menyimpan barang berharga kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jadilah anak pemberani seperti Danang. Siapa tahu akan jadi detektif hebat. Sampai di sini cerita misteri kali ini. Sampai jumpa di cerita misteri yang lainnya. Dah. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye.